Berita 1. Dan bersama untuk membahas lebih lanjut kita terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Pak Abidin Fikri serta bergabung juga sosiolog Unsud Ibu Tri Wuryaningsih. Selamat malam Bapak Ibu. Pak Abidin, malam, Putri. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Berita 1 Utama. Saya langsung ke Komisi 8 Pak Abidin. Pak Abidin, bansos seumur hidup untuk ODGJ lansia ini masih sebatas wacana atau sudah ada komunikasi konkret dengan Kemensos? Saya kira yang harus dilakukan oleh Kementerian Sosial itu berkaitan dengan data ya. Ini data yang kita tunggu jumlahnya, baik yang penerima bansos untuk 5 tahun dan juga untuk yang disabilitas, ODGJ dan miskin ekstrim. Jadi biar kita tahu sebenarnya data yang digunakan Kemensos itu memang harus sesuai dengan data set yang dilakukan oleh BPS ya, dan juga validasi dan verifikasi data yang saya kira harus benar-benar akurat ya. Jangan sampai katakanlah bansos itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepada masyarakat yang berhak. Nah itu yang harus yang paling penting itu jumlah data yang disiapkan, yang sudah diverifikasi dan divalidasi itu belum diterima oleh Komisi 8 ya jumlahnya. Kan ini baru pernyataan dari Menko ya, dan juga dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nah ini kita tunggu gitu kan, agar katakanlah DPR bisa melakukan pengawasan berkaitan dengan data yang dihasilkan dari pendataan dengan akurasi yang tepat, dan juga model pendataannya saya kira selain dari usulan dari masyarakat juga ada hak sanggah. Jadi hak sanggah dari masyarakat agar semua masyarakat yang dimaksudkan untuk bantuan sosial yang berkaitan dengan yang seumur hidup itu bisa benar-benar tepat sasaran. Oke, baik. Ada masalah data yang harus diperhatikan begitu ya. Namun Pak Abidin, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi konkret begitu dengan Kemensos bahwa kita akan menggolkan rencana ini, atau masih sekedar wacana yang berseliweran di luar, atau seperti apa? Saya kira masih di tingkat pembicaraan ya, bahwa berkaitan dengan itu memang Komisi 8 sangat memberikan perhatian khusus ya, karena memang seperti yang kita ketahui sekarang data, apalagi data yang dirilis oleh pada rapat kerja oleh Kementerian Sosial, ada juga data yang terindikasi ya, itu data yang digunakan oleh pihak tertentu yang berkaitan dengan digunakan bukan untuk bantuan sosial tapi untuk mohon maaf ini ada terindikasi itu untuk judi online dan membantu terorisme kan. Ini kan yang hanya itu baru data dalam satu bank ya, satu himbara, dan angkanya cukup fantastis ini Pak ini sampai 900 sampai 1 triliun tuh bantuan sosial yang disalahgunakan. Nah itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari untuk agar data validasi dan verifikasi data itu menjadi penting Pak. Oke, saya pertegas lagi, artinya belum ada pembicaraan konkret ya antara Komisi 8 dan Kemensos ya Pak Abidin ya? Iya betul, baik. Betul. Saya mau ke... Tapi secara prinsip saya kira patut kita mendapat perhatian khusus di masyarakat luas ya, karena apalagi bantuan sosial yang diharapkan itu menjadi bantalan sosial bagi masyarakat. Tapi sudah adakah komunikasi misalnya akan segera mengundang misalnya untuk berbicara lebih lanjut mengenai rencana ini Pak Abidin? Ya betul sekali. Jadi Komisi 8 dengan Kementerian Sosial dengan BPS ya, itu agar segera secara sinergi melakukan validasi data. Oke, baik. Saya ke Bu Tri Wuryaningsih. Bu Tri, dari kacamata sosiolog, bagaimana Anda melihat kebijakan ini, bansos seumur hidup untuk ODGJ, lansia, dan difabel? Ya, saya kira tepat ya, karena begini, sebetulnya skema bansos untuk ODGJ, kemudian lansia, dan juga difabel ini kan selama ini juga diberikan gitu ya. Karena memang bansos ini kan memang untuk masyarakat tidak mampu. Ketika masyarakat tidak mampu ini sudah
lansia tidak mampu, difabel tidak mampu, apalagi ODGJ yang terus harus konsumsi obat dan sebagainya. Saya kira ini kuat gitu ya langkah ini, dan saya juga saya kira untuk mengevaluasi bantuan-bantuan yang selama ini ditujukan di luar 3 skema yang tadi ini, saya kira juga perlu dievaluasi ya gitu ya Kak. Kebetulan saya di bawah ya, saya ini kebetulan menjadi ketua BPD di desa gitu ya. Jadi tahu persis bagaimana kami memverifikasi data-data, kami panggil setiap ketua RT apakah benar ini membutuhkan bantuan atau tidak, alasannya apa. Kami ini selalu di bawah itu melakukan verifikasi seperti itu, dan kami ingin semuanya itu tepat sasaran gitu ya. Jadi ketika kemudian ini ada wacana semacam itu, saya kira ini tepat sekali. Dan tadi yang wacana untuk 5 tahun, saya pikir ini juga bagus gitu ya. Artinya masyarakat itu tidak terus tergantung dengan bantuan sosial gitu ya. Karena filosofinya bantuan sosial dulu itu adalah untuk memberdayakan. Logikanya ketika ini bantuan untuk memberdayakan yang diberikan ini adalah kail, maka dalam tahapan tertentu dia harusnya sudah bisa meningkat gitu ya. Sudah ketika kemudian dia bisa berdaya, meningkat menjadi mandiri, harapan pemerintah kan seperti itu, sehingga tidak setiap tahun itu membebani anggaran yang luar biasa besar. Oke, menarik tadi Bu Tri. Jadi ada stigma ketergantungan nih terhadap bantuan sosial begitu ya. Apalagi ini diberikan secara seumur hidup begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau yang seumur hidup tadi kan memang betul-betul kondisi dia itu menderita dan sangat menderita gitu ya. Sudah miskin, lansia, sudah nggak ada yang bisa diandalkan, kemudian difabel, kemudian juga dia miskin, kondisi ODGJ miskin, siapa lagi kalau bukan pemerintah yang menjadi jaring pengamannya gitu ya. Tetapi untuk skema yang lain gitu ya, kategori yang lain ini yang perlu saya kira perlu dievaluasi gitu ya, supaya mereka itu tadi sekali lagi tidak menjadi ketergantungan. Ketika tergantung ini juga nanti kemudian muncul ada politisasi dan sebagainya. Ini yang saya kira kami melihat ya di bawah itu yang perlu dievaluasi. Oke. Perlu ada kategorisasi begitu ya Bu Tri ya, biar ini jelas begitu. Saya ingin ke Pak Abidin kembali, ke Komisi 8. Pak Abidin, apakah Komisi 8 sudah mempertimbangkan kesiapan anggaran kita jika bansos diberikan seumur hidup? Saya kira kalau soal anggaran memang harus disediakan, karena kan kalau konsepnya ini kan memang untuk yang memang yang berhak ya seperti disampaikan bahwa kalau lansia ya sudah tidak punya kemampuan untuk bekerja, kemudian tidak ada penghasilan, kalau tidak dibantu ya tidak mungkin gitu. Pemerintah memang dalam hal ini negara harus hadir, apalagi dengan disabilitas, kemudian orang dalam gangguan jiwa ya ODGJ itu memang harus disediakan dana. Saya kira kalau untuk kesejahteraan dana untuk rakyat saya kira harus disediakan ya, bukan berarti tidak ada ya, harus disediakan. Bagaimana postur anggaran bisa diatur untuk mereka yang memang berhak, dan oleh karena itu validasi data itu yang menjadi penting kan. Karena beberapa sih jumlahnya sekarang yang ODGJ kan, berapa yang katakanlah lansia itu di umur berapa gitu kan, dalam kondisi semacam apa. Nah kemudian yang disabilitas tersebar di beberapa daerah misalkan, berapa sih seluruhnya. Nah inilah yang perlu ada verifikasi dan validasi data agar kita bisa semua yang dikategorikan penerima manfaat dari bansos itu memang benar-benar tepat sasaran dan tidak ada yang tertinggal. Jadi ini menjadi penting kan, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat berkaitan dengan pendataan ini memang harus diikutsertakan seperti yang disampaikan tadi, di daerah-daerah harus ada partisipasi masyarakat dan apa alasannya, kemudian dan juga ada hak sanggah gitu kan. Misalkan ada hak sanggah itu maksudnya apa? Ya memang dia misalkan layak dan menurut kategori yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi bisa juga ada hak sanggah. Oh tidak, ini sebenarnya masih tidak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam peraturan pemerintah ya, bisa juga dihak-sanggah. Sehingga saya kira akurasi data itu memang harus benar-benar valid sehingga tidak ada yang tertinggal dalam pendataan itu. Karena
seperti diketahui data berkaitan dengan data ini kita kan kadang-kadang banyak masalah ya. Bahkan penerima bansos yang sudah ada sekarang di desa-desa kadang-kadang sudah menjadi pembicaraan umum. Ada masyarakat, ada rakyat yang mestinya tidak dapat jadi dapat. Ada yang mestinya dapat menjadi tidak dapat. Atau ada rakyat yang ada masyarakat atau rakyat yang mestinya dia sudah tidak masuk dalam kategori bansos tapi masih terima bansos. Nah ini itu data ini memang harus benar-benar menjadi perhatian. Nah Komisi 8 dalam konteks ini sudah mewanti-wanti dalam rapat kerja dengan Kementerian Sosial dan mitra-mitra kami agar memang harus secara sinergi untuk lintas kementerian ya dan lembaga harus benar-benar memegang data itu sebagai acuan. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari Komisi 8. Pak Abidin, mengenai data tadi, perlukah ada kategorisasi begitu terhadap orang-orang yang akan menerima bansos secara seumur hidup ini, ODGJ, lansia, kemudian difabel begitu? Banyak misalnya lansia yang mungkin berada di lingkungan keluarga yang ekonomi baik misalnya. Ya justru itu harus ada jelas itunya kriterianya ya. Karena ada yang kita pikirkan itu adalah bahwa masyarakat atau rakyat yang menjadi tugas dari pemerintah yang memang benar-benar kalau tidak dibantu oleh program dari pemerintah memang dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Itu yang paling penting. Nah misalkan ke soal lansia, ada juga lansia katakanlah ya memang dia dalam keluarga yang mampu kan ada. Nah lansia ini kategorinya harus benar-benar lebih bisa terbaca oleh masyarakat. Memang iya pantas memang yang seseorang atau masyarakat yang lansia itu memang benar dia memang layak untuk bantu untuk seumur hidup, saya kira gitu. Oke, saya mau ke Bu Tri. Bu Tri, menurut Anda apakah pemberian bantuan permanen ini dapat berpotensi menciptakan eksklusi sosial yang lebih halus misalnya dengan labelisasi jangka panjang terhadap ODGJ? Saya kira bukan labelisasi ya, artinya begini, ketika ODGJ ini kan mungkin ada juga dari pihak keluarga melakukan upaya-upaya penyembuhan gitu ya. Ketika kemudian nanti saya kira di bawah gitu, yang kami lakukan selama ini juga ketika menetapkan siapa yang berhak dan siapa yang sudah tidak berhak itu kami selalu melalui forum Musdesus. Ini adalah forum partisipasi masyarakat untuk betul-betul mengawasi apakah mereka masih bisa menjadi penerima manfaat apa tidak. Bahkan ada yang juga misalnya kami kemudian tambahkan, oh ini sudah RT-nya bilang ini sudah nggak bisa digantikan yang lain karena ini memang lebih berhak dan sebagainya. Yang justru itulah yang kemudian bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat ini yang kemudian turut mengawasi siapa yang kemudian berhak terkait dengan persoalan labelisasi tadi gitu ya. Karena memang ketika lansia gitu ya, lansia dan kondisinya kemudian sudah tidak bisa bekerja dalam keluarga dalam situasi kemiskinan, ya ini memang sudah tidak bisa diapa-apakan. Dia difabel yang kemudian berada dalam kondisi kemiskinan, ya ini artinya juga memang pemerintah harus membantu. Ini bukan dalam kategori label, ini adalah kehadiran dari negara untuk membantu mereka gitu ya. Tapi nanti toh ini juga setiap saat itu pasti akan dievaluasi. Di kami itu ada yang namanya forum Musdesus ya, musyawarah desa khusus yang untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap para penerima manfaat. Apakah mereka masih bisa terima apa tidak. Nah ini adalah bagian dari kami untuk melihat, wah ini tahun ini kita cut, tahun besok mungkin masih bisa lagi. Ini partisipasi masyarakat semuanya. Jadi labelisasi itu saya kira tidak akan ada ya, dan orang tidak akan, wah saya pengen dapat bantuan, saya jadi ODGJ dulu, kan nggak ada yang mau gitu ya. Yang dapat bantuan tapi ODGJ dulu itu seumur hidup loh nanti, abadi loh bantuannya, kan nggak mungkin juga seperti itu. Ini bagian dari sistem ya, yang bagaimana supaya pemerintah ini bisa
kemudian sedikit-sedikit mengurangi memang mana yang betul-betul untuk bisa diberikan bantuan sosial gitu. Saya kira begitu Mas Said. Bu Tri, tadi saya penasaran sejumlah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bu Tri dan kelompok masyarakat di tempat Bu Tri tadi begitu ya. Itu dilakukan atas inisiatif kelompok Bu Tri atau memang ada misalnya katakanlah petunjuk teknis dari Kemensos atau kita ingin melihat sejauh mana pengawasan Kemensos terhadap kategorisasi ini? Sebetulnya itu adalah mekanisme yang memang harus ditempuh, Mas. Jadi kalau ketika ada misalnya nanti kalau kamu nggak nyoblos ini kami coret, sebetulnya tidak bisa juga seperti itu karena penerima manfaat ini harus melalui forum Musdesus gitu ya, dan ini mekanisme yang kemudian diatur sudah dari Kemendes gitu ya, Kemendes ya, apa namanya, yang selama ini memang kami lakukan dan juga di desa-desa lain kami lakukan. Cuman mungkin kontrol masyarakat ini di masing-masing daerah itu juga mungkin berbeda. Mungkin pada saat misalnya Musdesus itu ada yang memang masyarakatnya kritis, ada yang sudahlah manut aja kepada pemerintah desa karena nggak enak soal karena ini masih saudaranya perangkat dan sebagainya gitu kan. Ini juga kemudian bagaimana membiasakan masyarakat itu untuk kemudian menjadi kritis gitu ya, mengawasi bahwa ini memang tidak berhak, ini memang berhak, itu yang harus kemudian masyarakat harus diedukasi terus-menerus soal itu gitu. Oke, baik. Sama kembali ke Komisi 8 Pak Abidin. Saya penasaran dengan ODGJ yang terlantar di pinggir jalan katakanlah. Apakah ini juga menjadi satu kajian yang perlu diakomodir dari wacana ini? Ya betul sekali, harus itu. Ya harus. Oleh karena itu saya mengapresiasi apa yang disampaikan dari unsur ya yang sudah mengedukasi masyarakat sampai ke bawah. Untuk dalam musyawarah desa khusus itu ada partisipasi dari masyarakat. Nah itulah gunanya katakanlah aturan yang kalau bisa itu dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memenuhi syarat tapi tidak ada perdebatan di antara musyawarah di masyarakat tersebut. Karena itulah saya kira selain dari musyawarah desa khusus juga Kementerian Sosial juga harus memberikan hak sanggah. Nah, hak sanggah ini hak usul juga boleh, selain dari misalkan diputuskan melalui musyawarah desa, ada juga hak usul dari masyarakat dan dengan ketentuan asalkan alamatnya jelas, fotonya, misalkan kondisinya disampaikan. Nah, itu menjadi masukan buat kementerian dan lembaga untuk memasukkan kalau ada yang masyarakat yang tertinggal. Prinsipnya apa yang disampaikan ODGJ, lansia dan disabilitas itu jangan sampai ada yang tertinggal. Ya harus itu berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah sehingga sedari awal itu memang harus diupayakan verifikasi dan validasi data itu menjadi penting karena kan kalau startnya di pendataannya tidak akurat itu akan menimbulkan masalah sosial di bawah. Pak Abidin, kalau kita melihat data sekarang tadi Anda menyoroti beberapa kali mengenai data begitu ya, data DTKS misal, data DTKS begitu ya. Apakah kita sudah cukup siap dengan data yang sudah ada kemudian kita akan implementasikan kebijakan ini? Saya kira bisa ya, karena instrumennya kan sudah tersedia ya. Misalkan di BPS kan ada data sen sekarang ya. Kemudian penerima manfaat yang lalu juga kan ada 16,5 juta keluarga ya penerima manfaat yang sudah tersedia datanya. Tinggal diverifikasi aja. Tinggal diverifikasi lagi, divalidasi lagi, ditambahkan dengan unsur tadi ya, disabilitas, ODGJ, kemudian lansia. Pengertian lansia juga harus clear sejak dari awal gitu kan. Jadi jangan sampai katakanlah itu menimbulkan gejolak di masyarakat dan apalagi quote and quote bisa dimanfaatkan dalam konteks kepentingan politik ya. Jadi kepentingan politik itu bukan hanya soal kepentingan politik partai ya. Di desa pun ada urusan kepentingan politik, misalkan ini nggak dimasukkan karena dia kepala desanya dulu keluarganya melawan kepala desa yang menang gitu kan. Ya itu juga nggak boleh terjadi gitu kan. Sehingga partisipasi masyarakat itu memang menjadi penting agar agar prinsipnya adalah jangan sampai tertinggal
yang lansia, yang ODGJ, maupun yang disabilitas. Karena apa? Karena itu terus harus divalidasi. Misalkan apakah setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tapi karena kan seumur hidup. Ya. Karena kalau dari startnya dari awal itu sudah tidak akurat, kedepannya menimbulkan masalah. Baik. Karena kan bisa kita lihat misalkan data disabilitas, data dari lansia, data dari ODGJ. Misalkan tahun ini ditetapkan sekian juta. Nah itu kan juga diverifikasi setahun. Apakah masih mohon maaf ini apakah sudah meninggal dunia atau ini kan terus berkembang, kan dinamis data. Namanya data kependudukan itu kan dinamis. Nggak bisa katakanlah tetapkan sekarang 1 juta sampai umur hidup katakanlah berapa tahun katakanlah itu dia tetap 1 juta. Bisa jadi juga nambah gitu kan. Kenapa? Apalagi yang ODGJ kan, itu kan juga kita tidak tahu gitu kan. Karena beban sosial segala macam banyak juga yang Pak Abidin. Jadi poinnya adalah Komisi 8 setuju dengan wacana ini ya? Ya, dalam arti kan start dari awal memang harus ada data yang bisa dipertanggungjawabkan, akurasi dan validasinya. Nah, dengan demikian Komisi 8 dalam pengawasannya itu bisa katakanlah sejak dari awal, misalkan ada dari desa, dari lurah, dari RT, dari RW, kemudian ada diagnosa, misalkan benar nggak yang bersangkutan memang ODGJ misalkan, apakah bisa diobati atau tidak, segala macam itu kan bisa diverifikasi. Baik, Pak Abidin. Pengertian ODGJ itu kan juga harus ada rumusan gitu kan. Jangan sampai katakanlah orang agar menerima, mohon maaf ini saya bukan prejudice kepada rakyat kita, kepada masyarakat kita. Baik, kita akan tunggu. ODGJ itu kan juga spesifik ya. Jangan hanya katakanlah ingin dapat bantuan lalu berpura-pura ODGJ kan. Baik, itu Pak Abidin, kita akan tunggu seperti apa tindak lanjut di Komisi 8 dan pemerintah dalam hal ini mitra Anda Kemensos begitu ya. Saya ingin terakhir ke Bu Tri, singkat saja Bu Tri, mumpung ada Komisi 8 di sini. Kalau Anda ingin memberikan masukan, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan DPR? Ya, artinya tadi persoalan data ini harus clear ya. Karena kadang-kadang pemerintah ini nggak clear, yang dipakai itu data yang mana, punya Kemensos, karena Kemendes punya data, Kemensos punya data, nanti Kementerian PMK juga punya data, yang mau dipakai ini yang mana nih gitu ya, karena kami yang di bawah ini, yang di desa itu bolak-balik verbal, kok tiba-tiba turunnya ini gitu ya, tahu data tahun berapa ini gitu ya, padahal kita kemarin sudah verbal, udah fix ini yang harus clear dulu di pemerintah gitu ya, sehingga kemudian betul-betul nanti kalau bansos ini mau dijalankan dengan skema seperti itu memang harus datanya tepat, valid dan tepat sasaran gitu ya. Baik, lagi-lagi begitu Mas Said. Baik, lagi-lagi soal data yang harus menjadi perhatian. Ini juga disoroti oleh Pak Abidin tadi. Pak Abidin Fikri, Bu Tri Wuryaningsih, terima kasih banyak sudah bersedia memberikan pandangan-pandangannya kepada kami. Kita akan tunggu nih di Komisi 8 dan pemerintah tindak lanjut dari wacana ini. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pemirsa, berikutnya Presiden